Sekarang khusus tepuk tangan buat Ivan, bukan buat Wawan. Yesus, ya, haleluya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan saudara yang ada di Korea. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagi tim dari Indonesia, kalau tadi ada 2 gembala dari Korea yang mengasihi kita, yang dari Changwon dan Busan, saya ingin kenalkan Ibu Kim yang dari Daegu. Orang yang mana Ibu Kim? Oh, itu dia, Ibu Kim. Ya, supaya kenal. Tepuk tangan ya. Ya. Baik, Pak Kim gak bisa ikut, tapi cuma ngantar saja di base. Oke, ayo kita belajar firman Tuhan. Siap? Loh, kok cuma Pak Indit yang siap ya? Oh iya, Mister, jok ngamuk Mister. Wonceng dewi suaramu. Tunggu, alat rekam saya masih loading, maaf. Pak Bahagia, terima kasih karena yang terus kontak dengan Pak Steven dan kami semua selama persiapan untuk datang ini. Baik. Saudara, Natal, ya, ini kita harus luruskan, harus kembalikan kepada kebenaran. Natal itu bukan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Pasti kaget. Kelahiran Tuhan Yesus itu hanya sarana. Tapi inti Natal itu bukan pada dia lahir. Kita lihat Alkitab. Tidak ada satupun ayat yang mengatakan kita harus sibuk tentang kelahirannya. Itu enggak ada. Ya, semua tokoh-tokoh pendiri agama di dunia ini, maaf, ya siapa saja, pasti ada hari lahirnya. Dan itu diperingati. Tapi Tuhan Yesus tidak. Bahkan Alkitab tidak mencatat. Bahkan kalau kita membaca sejarah, Tuhan Yesus tidak lahir di bulan Desember. Kira-kira September kelahirannya itu. Maka itu nggak pusing. Jangan sibuk dengan bayi Yesus. Lalu Natal itu apa? Nah, ini yang penting. Tujuan Bapa di surga membuat Natal itu cuma satu. Rekonsiliasi. Tahu ya? Perdamaian. Karena hubungan kita manusia dengan pencipta alam semesta itu rusak karena dosa. Jadi Natal itu nggak cuma untuk orang Kristen. Karena waktu dia datang belum ada orang Kristen di dunia. Betul tidak? Natal itu untuk semua umat manusia. Walaupun mereka bukan Kristen dan tidak perlu jadi Kristen, ini penting. Walaupun saudara kita itu bukan Kristen, mereka tidak perlu jadi Kristen untuk bisa menikmati Natal. Tidak apa-apa. Yang penting hubungan manusia yang berdosa ini diperdamaikan kembali dengan pencipta alam semesta. Maka itu begini ya, saudara-saudara, saya mau meyakinkan. Jangan diskusi, apalagi berdebat tentang agama. Jangan. Itu nggak ada habisnya. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, itu jangan sangkut pautkan agama. Pasti kaget lagi saya ngomong begini. Lagi sekali, sebetulnya agama dengan Tuhan itu nggak ada hubungan. Kalau kita bicara Tuhan, itu menunjuk satu, pencipta alam semesta. Oke, yang suka main internet, cari di Google Louis Giglio. Ada yang pernah tahu? Kasihan orang sini banyak nggak tahu Louis Giglio. Ya, L-O-U-I-E, Louis. Ya, kalau nggak ketemu ya Giglio aja keluar. Oh, saudara kan, begitu klik di Google, ya Giglio, bisa ditulis nggak di sini? Siapa yang dibaca? Orang tuanya di mana? Oh, internet.
Enggak, ya ketik saja Louis Giglio. Lalu saudara cari yang judulnya, ini DVD, How Great Is Our God. Ya, serius ini, gak ada yang tahu Louis Giglio. Nah, nontonnya mas pornografi terus. Mas. Serius saudara, Louis Giglio. Iya betul, bukan Giglio, I juga, Giglio. Giglio. Wow, ini luar biasa ini orang. Ya, dia menunjukkan bagaimana hebatnya alam semesta, universe. Enggak cuma tentang planet di bumi saja, tapi seluruh alam semesta ini. Wah, nah, di situ saya belajar. Jangan diskusi tentang agama, tidak ada habisnya. Ingat ya, maaf saya berkata ini, jangan marah. Perang yang tidak pernah bisa di stop, perang sampai hari ini, itu perang agama. Katakan dia atau tidak? Nah, maaf ya, semua perang bisa berhenti, tapi perang agama tidak. Maaf, jangan kaget. Berarti agama itu ada setannya. Maka itu mereka yang fanatik dalam satu agama, kenapa jadi kejam? Termasuk agama Kristen. Perang salib, The Crusaders, di abad 12, itulah kekejaman agama Kristen. Maka itu saya nggak mau belajar agama, belajar kejahatan. Beda. Mengenal Tuhan itu tidak perlu lewat agama, tapi boleh belajar agama. Artinya saya mempelajari agama-agama sebagai pengetahuan. Tapi untuk bertemu Tuhan pribadi, ya, Tuhan itu pribadi, itu nggak perlu lewat agama. Pada dasarnya semua agama baik, tetapi ketika jadi fanatisme, nah itu jadi jahat. Maka itu hati-hati dengan agama. Saya bisa bergaul dengan orang beragama apa saja, karena buat saya asal mereka manusia. Betul tidak? Selama mereka itu orang, ayo kita bergaul. Jangan memaksa. Contoh kecil, ini istilah saya. Saya kan sudah 10 tahun di Korea nggak suka kimchi. Ada nggak? Kira-kira ada tidak? Orang Indonesia sekian tahun nggak suka kimchi. Saya tanya, ada nggak? Masa nggak ada? Saya pernah ketemu kok di Seoul tahun 93 lalu, 8 tahun di Korea nggak suka kimchi katanya. Nah, masa bohong, tenanan kok. Saudara, itu hak mereka. Betul? Kalau orang itu nggak suka kimchi, jangan dipaksa. Nah, itulah manusia. Juga agama. Jangan kita memaksa orang untuk ikut agama kita. Itu salah. Tapi kalau kita mau ngomong tentang Tuhan, ayo. Sebab begitu berkata Tuhan, pasti nunjuknya cuma satu, pencipta alam semesta. Kok nggak amin sih? Ada orang kok nggak di sini. Nah, jadi beda. Maka itu saya membedakan ini. Saya membedakan. Agama itu ternyata jahat dan kejam. Tapi kalau Tuhan itu beda. Hargai. Hargai agama orang lain. Maka itu gini caranya, kalau kita ketemu dari orang beragama apa saja, katakan, aku menghormati agama, tapi ayo kita cerita tentang Tuhan. Jangan nyebut agama. Maka itu begini, buat gereja ya, buat gereja, orang Kristen. Hal yang tersulit buat orang Kristen, gereja sekarang ini, adalah
bagaimana mengeluarkan Yesus dari agama Kristen. Oh, lebih kaget lagi sekarang. Saya nggak buat saudara bingung. Yang membuat Tuhan Yesus ditolak oleh orang lain karena para teolog yang mengkristenkan Tuhan Yesus. Begitu Yesus dikristenkan oleh teolog, maka yang lain akan menolak. Maaf, saya tanya pelan-pelan. Siapa yang percaya Yesus itu tidak beragama Kristen? Saya percaya duluan. Ayo jujur, ambil mikir. Siapa yang percaya Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak beragama Kristen? Kok cuma sedikit? Oke, saudara jujur. Yang lain masih bingung. Belajar. Ini yang jadi masalah. Mengapa Yesus ditolak oleh banyak orang? Karena kita yang salah. Kita mengkristenkan Yesus. Iya, dengan sendirinya. Kalau kita kristenkan, lalu kita ketemu orang yang bukan Kristen, pasti menolak. Dan saya tidak marah kepada orang yang menolak kalau Yesus itu orang Kristen, lalu nggak terima. Karena saya yang salah. Lagi sekali, Natal tahun ini biar saudara punya paradigma yang baru, bahwa Yesus itu bukan orang Kristen dan dia tidak beragama Kristen. Yang belum yakin, belajar mulai hari ini. Dia bukan orang Kristen. Ini yang salah. Karena kita mengkristenkan dia, sehingga yang lain yang tidak Kristen, sorry, aku nggak perlu ini. Sekali lagi saya tanya begini, percayakah saudara bahwa Yesus datang untuk semua bangsa di dunia? Nah, kalau kita percaya, maka kita harus mengakui dia bukan beragama Kristen. Karena kata Kristen itu yang memisahkan dia dari yang dia kasih. Siapa tahu berapa kali kata Kristen disebut di kitab suci kita? Berapa kali kata Kristen disebut di kitab suci kita? 1 kali. Itu pun tidak keluar dari mulut Tuhan Yesus. Mengapa yang 1 kali disebut bisa jadi nama yang nggak boleh disebut seharusnya? Kristen, nggak boleh. Kisah para Rasul, kata dominan untuk pengikut Yesus adalah murid, disciples. Nah, kalau murid itu universal. Walaupun kita sudah tua, boleh nggak disebut murid kalau kita masih suka belajar? Nah, maka itu kalau kita menyebut diri murid dari Tuhan Yesus, dunia nggak akan menolak. Ini agama itu ternyata memecah belah. Oke, saya nggak bicara banyak tentang itu. Pokoknya kalau saudara sudah percaya Yesus datang untuk siapa? Semua orang. Betul ya? Maka keluarkan dia dari kekristenan. Karena ini penghambatnya. Jadi pelajari mulai hari ini. Tapi untuk sekarang lupakan dulu. Ya, jangan terganggu pikiran saudara karena kita nggak belajar masa itu. Kita belajar soal Natal hari ini. Oke, kembali. Jadi Natal itu bukan soal kelahirannya, tapi intinya pencipta alam semesta mau berdamai dengan kita. Berdamai. Ini yang Tuhan sedang rindukan. Hari Kamis yang lalu orang Korea Selatan memilih presiden baru. Akhirnya terpilih Kamis malam itu. Jadi Jumat pagi waktu kami berangkat dengan KTP Pasifik dari Jakarta ke Hong Kong, saya baca berita, oh sudah menang, kan cuma 2, ya Presiden Park. Nah, apa harapan dunia? Sampai kemarin saya